rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Pernyataan dari Presiden Prabowo tentu saja langsung menarik perhatian publik. Data yang dirujuk oleh Presiden ternyata berasal dari Global Flourishing Study. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara antara tahun 2022 hingga 2023 lalu. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera, mengalahkan negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan Swedia. Ternyata peringkat ini didapat dari hasil mengukur makna hidup, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga rasa syukur dari responden terpilih. Hasilnya, Indonesia lebih unggul dari negara lain bukan karena barisan saldo pada rekening warganya, melainkan karena rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, serta gotong royong. Studi menunjukkan bahwa warga negara dengan ekonomi kuat belum tentu merasa sejahtera dan damai dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, negara dengan ekonomi berkembang justru bisa merasakan hidup lebih bermakna. Studi oleh Universitas Harvard dan Gallup ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ternyata tidak melulu tentang angka dan materi. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sejahtera di dunia karena dinilai memiliki kebersamaan dan rasa syukur yang tidak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak tanggal 2 Januari lalu, masuk penjara bukan lagi satu-satunya pilihan hukuman. Pemerintah resmi menerapkan pidana kerja sosial seiring penerapan KUHP baru. Pemerintah resmi memberlakukan hukuman baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Aturan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari lalu. Artinya untuk kasus-kasus yang dinilai ringan, pelaku tidak langsung masuk bui, tapi bisa diganti dengan kerja sosial. Kerja sosial yang dimaksud bukan sembarangan kerja, mulai dari membersihkan fasilitas umum, membantu adik-adik di panti asuhan atau kakek nenek kita di panti jompo, hingga kegiatan sosial dan lingkungan lainnya. Bentuk hukuman nantinya ditentukan oleh pemerintah daerah. Soal waktu, pidana kerja sosial diberikan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Bila lelah, pelaksanaannya bisa dicicil sampai 6 bulan lamanya dengan batas maksimal 8 jam kerja per hari. Jadi, ini bentuknya bukan kerja rodi. Tapi perlu digarisbawahi, hukuman ini tidak berlaku untuk semua kasus. Pidana kerja sosial hanya bisa diberikan untuk tindak kejahatan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun atau yang seharusnya dipidana penjara paling lama 6 bulan. Atau pelaku yang didenda ringan di bawah 10 juta rupiah. Tapi jangan coba-coba mangkir ya, karena hukumannya bisa diulang, bahkan lebih buruk lagi, diganti dengan hukuman penjara. Dengan pidana kerja sosial, pemerintah berharap hukuman bersifat manusiawi namun tetap memberikan efek jerah. Lagi pula, lembaga permasyarakatan saat ini sudah penuh sesak, sehingga hukuman seperti ini bisa dijadikan solusi untuk mengurangi penghuninya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan masyarakat pun menanggapi beragam atas hukuman kerja sosial ini. Berikut tanggapan warga. Gitu, jadi orang tuh malah bukannya mikir, bukannya jerah, malah berpotensi besar menurut aku ya. Asumsiku bilang takutnya menormalisasi gitu, malah mengentengkan. Walaupun emang tindak pidana kan biasanya kan pencurian ringan atau penghinaan. Di bawah 5 tahun ini hukumannya lebih baik tetap dihukum. Kalau memang terkait dengan over kapasitas di penjara atau di buinya, itu lebih baik ya pemerintah mungkin bisa membangun lagi rumah-rumah tahanan yang lain gitu. Kayaknya nggak sepadan aja kalau mereka melakukan tindakan pidana tapi dihukum dengan pekerjaan sosial. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para jemaat yang hadir di perayaan Natal Nasional 2025. Hadir pula dalam kesempatan ini sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Puncak perayaan ibadah Natal Nasional digelar dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Dalam acara ini Presiden Prabowo juga bercerita latar belakang diluncurkannya program makan bergizi gratis. Presiden pun menegaskan MBG bukan bagian kampanyenya untuk 2029 nanti. Hari kita beri makan 55 juta. 55 juta mulut, saudara-saudara. Presiden berhasil menyampaikan ke saya, mereka mencapai 40 juta dalam 11 tahun. Kita 55 juta dalam 1 tahun. Karena kita mulai 6 Januari 2024, hari ini 5 Januari 2025. Saudara-saudara, dan ada yang nuduh, Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Iya kan? Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya buat apa saja tidak akan terjadi. Benar nggak? 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah. Soalnya waktu itu Pak Luhut nggak dukung saya sih. Pemerintah resmi memperpanjang bebas pajak bagi rumah kurang dari 5 miliar rupiah dan kebijakan ini diambil untuk mendorong perkembangan dunia properti. Masyarakat yang berencana membeli rumah atau apartemen pada 2026 akan mendapatkan sejumlah keringanan. Salah satunya insentif PPN akan ditanggung pemerintah sepenuhnya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025. Insentif diberikan untuk rumah tapak dan susun dengan harga jual maksimal 2 miliar hingga 5 miliar rupiah. Insentif ini rencananya akan berlaku hingga akhir 2027. 40.000 unit perumahan pun akan dibangun setiap tahunnya. Jadi untuk menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang multiplier efeknya besar, disediakan PPN DTP 100% untuk rumah hingga harga 5 miliar bebas PPN untuk 2 miliar pertama ya. Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya. Sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027. Ini akan dinikmati sekitar 40.000, bahkan dibuat sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti. Properti yang bisa memanfaatkan insentif ini adalah rumah atau apartemen baru, siap huni, belum pernah dipindah tangankan dan sudah memiliki kode identitas rumah. Masyarakat bisa mengeceknya di aplikasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Setelah diterjang banjir bandang, akhirnya SMA Negeri 12 Padang bisa kembali menggelar kegiatan belajar mengajar. Upacara bendera pun digelar di hari pertama sekolah. Sejak pukul 7 pagi, seluruh siswa SMAN Negeri 12 Padang mulai berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara bendera pertama di tahun 2026. Selaku pembina upacara, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Ayat, mengajak warga sekolah untuk tetap kompak dan bekerja sama menghadapi musibah ini. Semua pihak harus bekerja sama untuk menghadapi situasi ini. Harus kita bergandengan tangan
saling menyemangati, membantu satu dengan yang lainnya. Usai upacara, siswa langsung mengikuti pembelajaran. Mereka berharap bisa kembali bersekolah dengan normal. Kemarin terjadi Jujur dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. SMA Negeri 12 Padang merupakan salah satu sekolah yang terdampak banjir bandang terparah. Banjir 2 kali menimpa sekolah yang berada di Jalan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo ini. Pertama pada 27 November 2025 dan kedua pada 2 Januari 2026. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan paling bahagia di dunia. Kita cek faktanya usai jeda berikut ini. Tetap di iNews.